nama saya Rekladina Sakilan. Di sini saya ingin melakukan tindakan bagaimana menghitung nilai cairan, yaitu terkait dengan intake dan output pasien. Baik, di sini saya langsung saja menulis bagaimana rumusnya. Jadi untuk menghitung rumus balance cairan, yaitu intake dikurang output ditambah IWL. Langsung saja kita coba hitung ya. Nah, jadi ini rumus balance cairan intake dikurang output ditambah IWL. IWL itu sendiri yaitu invisible water loss. Jadi pengeluaran air di dalam tubuh kita secara tidak sadar dan tidak bisa diukur secara kasat mata. Oke, jadi di sini saya kasih contoh untuk bagaimana menghitung balance cairan. Di sini kita misalkan intake-nya selama 24 jam ya. 24 jam. Misalnya di sini infusnya itu 2000 cc. Kemudian transfusinya apabila pasiennya ada di transfusi itu 300 cc. Kemudian untuk injeksi yang masuk melalui parenteral itu ada 100 cc. Dan juga untuk makan dan minumnya pasien itu 500 cc. Kemudian kita jumlahkan 9 ya. Oke, jadi totalnya itu ada 2900 cc per jam. Nah, ini untuk intake-nya selama 24 jam. Kemudian kita coba hitung output-nya. Untuk output-nya ini output selama 24 jam ya. Itu drain 100 cc. Apabila pasiennya terpasang NGT itu ada 200 cc. Kemudian untuk urin, misalnya pasiennya terpasang urin bag, itu kita bisa lihat di situ berapa cc-nya. 5, 6, 7, 8 tuh. Oke, totalnya ada 1800 cc per 24 jam ya. Nah, kemudian untuk rumus IWL-nya itu ada sendiri dikali berat badan per hari ya. Oke, di sini berat badan pasiennya itu 64 kg. Kita kalikan yaitu ada 960 mili per hari. Oke, di sini kita sudah menghitung intake, output dan juga rumus IWL. Oke, jadi di sini kita sudah hitung terkait intake, output dan juga rumus IWL pasien. Langsung saja kita masukkan ke rumus balance cairan. Yaitu intake dikurang output ditambah IWL. Di sini kita masukkan nilai intake-nya yaitu ada 2900, outputnya ada 1800 dan juga IWL-nya 960. Kita jumlahkan, kemudian kita kurangin, kurang lebih 140 cc per 24 jam. Nah, jadi balance cairannya si pasien itu ada kurang lebih 140 cc per 24 jam. Nah, setelah itu saya mau memberi contoh apabila si pasiennya ini mengalami kenaikan suhu. Karena pada rumus IWL itu ada perbedaan apabila pasien ini mengalami kenaikan suhu. Ini saya hapus dulu. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang di ruangan ICU, pasien-pasien yang kritis, seringkali untuk suhunya terjadi kenaikan maupun penurunan secara drastis. Maka untuk IWL-nya ada perbedaan rumusnya. Di sini saya kasih contoh
rumus IWL jika kenaikan suhu. Nah, saya kasih contoh di sini tuan Y-nya, suhu awalnya yaitu ada 36,5 derajat Celcius. Kemudian mengalami kenaikan yaitu menjadi 38,5 derajat Celcius. Nah, di sini sebelumnya IWL normal pasiennya itu ada 900 ya. Oke, di sini langsung saja rumusnya, yaitu 10% dikali IWL dikali jumlah kenaikan suhu per 24 jam ditambah IWL normal. Oke, kita langsung masukkan rumusnya dengan nilainya. Di sini IWL normalnya kan awalnya yaitu 900 ya. Oke, nah kemudian untuk jumlah kenaikan suhunya kita kurangin suhu yang telah mengalami kenaikan dengan jumlah suhu yang sebelumnya. Di sini kan 38,5 derajat Celcius dikurang 36,5 derajat Celcius, yaitu ada 2 derajat Celcius. Maka kita masukkan di sini jumlah kenaikan suhunya ada 2 derajat Celcius. Kemudian ditambah IWL normalnya 900 per 24. Oke, kita hitung. Di sini adalah 90. Langsung saja dikali 2 ditambah 900. Sudah 180 ditambah 900. IWL dengan kenaikan suhu itu ada 1080 cc per 24 jam. Nah, jadi di sini apabila pasien mengalami kenaikan suhu, IWL-nya menjadi 1080 cc per 24 jam. Baik, di sini saya ingin memberikan contoh kasus terkait pasien. Kemudian kita langsung menghitung terkait intake dan juga outputnya. Di sini saya coba tulis contoh soalnya. Baik, di sini saya sudah memberikan contoh kasus pasien. Langsung saja kita hitung terkait dengan balance cairannya. Oke, yang pertama kita hitung terkait intake-nya. Di sini seperti yang kita ketahui pasiennya ada makan yaitu melalui oral dan juga mendapatkan injeksi, berarti ada pemasukan cairan melalui parenteral. Baik, kita kelompokkan di sini untuk makannya itu ada nasi dan sayur. Nasi dan sayur ini rumusnya 90% dikali tadi untuk nasi dan sayurnya ada 150. Kita kalikan hasilnya ada 135. Kemudian untuk buah yaitu 85% dikali buahnya ada 100 yaitu 85. Kemudian untuk daging itu 60% dikali dagingnya ada 200 itu menjadi 120. Kemudian kita total jumlahnya ini ada 135, kemudian 85, 120, jumlahnya ada 340 mili. Nah, karena makan itu 3 kali sehari,
otomatis 340 ini kita kalikan 3. Jadi 340 mili kali 3, jumlahnya ada 1020 mili. Nah, ini untuk makannya. Kemudian untuk minumnya tadi ada 600 mili ya. Langsung saja minumnya 600 mili. Kemudian untuk parenteralnya, jadi intake itu juga ada melalui parenteral ya. Kita hitung. Ini BC parenteral. Itu yang melalui injeksi. Yang infus ya, kita hitung untuk infusnya itu ada 2 flash. Berarti ada 1000 mili. Untuk satu flashnya itu 500 mili. Kemudian untuk injeksi, di sini kan injeksinya ada antrain. Di sini ada injeksinya yaitu antrain sebanyak 2 mili. Kemudian juga ada ondan sentral. Ondan sentralnya 3 mili. Kemudian ada diberikan juga ranitidin. Ranitidinnya juga 3 mili. Nah, kemudian karena injeksinya ini diberikan 3 kali sehari, maka kita kalikan 3 semua. Oke, kemudian kita jumlahkan semuanya untuk cairan injeksinya. Nah, jadi ada 24 mili ya. Setelah selesai kita hitung terkait intake-nya, kemudian kita hitung terkait output-nya. Output. Oke, yang pertama yaitu ada urin. Jadi pasien ini terpasang kateter urin. Kita hitung untuk urinnya. Oke, urinnya ada 1840 mili per hari. Kemudian untuk IWL-nya, berat badannya yang kita ketahui ada 64 kg, maka 15 kita kali dengan 64, yaitu ada 960 mili per hari. Kemudian di sini dijelaskan di soal bahwa pasien ini belum ada BAB, maka kita anggap untuk fesesnya itu 0. Baik, nah di sini kita sudah selesai menghitung terkait intake dan juga output. Nah, setelah kita dapat, kemudian kita jumlahkan semuanya dengan rumus balance cairan. Oke, itu intake kurang output ditambah IWL. Kita masukkan semua jumlah intake maupun outputnya, yaitu untuk intake. Untuk intake-nya kita jumlahkan semuanya, hasilnya ada 2644 kurang. Nah, tadi ini kan urinnya 1800 sama 960 ya. Kita jumlah ditambah 960, itu ada 2800 mili per hari ya untuk outputnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini ada 2800. Ini sudah hasil output ditambah IWL ya, 2800-nya. Oke, kemudian kita
coba hitung 2644 dikurang 2800. Hasilnya yaitu 156 mili per hari. Nah, ternyata setelah kita hitung terkait intake dan juga output pasien, hasilnya kurang 156 mili. Yang berarti pasiennya ini mengalami kekurangan cairan atau bisa dibilang dehidrasi. Nah, biasanya dengan hasil pasien seperti ini, langsung segera kita konsultan lagi ke dokter, kemudian kita langsung atur lagi pola makan pasien. Jadi kita atur terkait intake-nya lagi dan juga outputnya. Jadi untuk pengukuran balance cairan, intake dan outputnya, apabila intake-nya lebih, itu berarti terjadinya kelebihan cairan atau bisa dibilang terjadi edema. Nah, apabila kurang, berarti mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Biasanya bagi pasien yang mengalami kelebihan maupun pengurangan, itu langsung segera dilakukan tindakan, konsultasikan lagi ke dokter terkait kita atur jadwal pola intake dan juga outputnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait balance cairan, bagaimana cara penghitungannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.